Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar matematika ya. Yaitu materi hari ini kita akan membahas tentang membandingkan pecahan ya. Membandingkan pecahan itu ada yang penyebutnya sama, ada yang berbeda ya. Jadi penyebut kan kalian sudah tahu ya sebelumnya. Penyebut itu adalah yang bagian bawah Bu. Oke, yang atas adalah pembilang. Penyebut yang bagian bawah. Inilah yang dikatakan penyebutnya sama. Di sini 4, di sini 4. Ya, kita mau membandingkan nih. Ini ada pecahan 3/4 dengan 2/4. Manakah yang lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan? Jadi kita membandingkannya bagaimana? Cara pertama bisa menggunakan gambar. 3/4 berarti yang diarsir di 3. Sebelumnya kita sudah belajar pembilangnya kalau 3 berarti yang diarsir ada 3. 4 ini penyebutnya. Penyebutnya jumlah keseluruhan kotak ya. Di lingkaran ini jumlahnya ada 4. Maka berarti pecahan seperti ini dibacanya 3/4. 3 yang diarsir, jumlah kotaknya 4. Baik yang tidak diarsir ataupun yang diarsir. Ya, 3 ini didapatkan dari yang diarsir. Dan 4 ini jumlah keseluruhan. Oke, 3/4. Berikutnya 2/4. Ini gambar pecahan 2/4 ya. 2/4. 2 yang diarsir. Dan 4 ini adalah jumlah keseluruhan 1, 2, 3, 4. Oke, itu ya, jadi 2/4. Nah, kira-kira kalau dibandingkan itu seperti apa ya? Oke, langsung saja. Tadi kan kalian sudah melihat gambarnya. Manakah yang lebih banyak yang diarsir? Oh, yang ini Bu, gambar ini. Ya sudah, berarti tadi kan di depannya 3/4 ya. Gambarnya sesuai 3/4 yang depan. Nah, yang sebelah sini 2/4. Nah, tinggal dilihat 3/4 ini lebih banyak, lebih besar atau lebih sedikit. Oh, arsirannya lebih besar Bu. Ya udah, berarti jawabannya 3/4 lebih besar daripada 2/4. Oke, 3/4 lebih besar dari 2/4. Seperti itu ya. Cara membandingkan pecahan dengan menggunakan gambar. Jadi tentunya makanya di awal diajarkan cara kalian membaca pecahan melalui gambar. Ini fungsinya seperti ini. Kalau di awal sudah tidak bisa, nanti bingung ya. Makanya kemarin kita sudah latihan. Cara membacanya gimana? Kalau pecahan seperti ini yang diarsir 3, maka dituliskan sebagai pembilang dan penyebutnya adalah jumlah keseluruhan. Dari gambar baru kita bisa bandingkan manakah yang lebih luas, lebih besar. Ya tentu yang lebih besar yang banyak arsirannya. Ya sudah, berarti 3/4 lebih besar dari 2/4. Tetapi kalau gambarnya dibalik, 2/4-nya di sebelah sini, 3/4-nya di sini, berarti hasilnya lebih besar tetap? Bukan ya. Jadi hasilnya dibalik menjadi lebih kecil. Seandainya seperti ini, ya, seandainya gambarnya dibalik, jadi kalau tadi kan kalian gambarnya seperti ini, 3/4 dengan 2/4. Nah, kalau dibalik gambarnya, ternyata 2/4 jadi di depan duluan, tadinya di sebelah sini 2/4-nya ya. Maka ini kan 2/4, kita tuliskan 2/4. Yang ini berapa? Ada 3 Bu yang diarsir, berarti 3/4. Oke, baru kita bandingkan 2/4 arsirannya lebih besar atau lebih kecil? Bacanya dari depan ya. 2/4 lebih besar atau lebih kecil dari 3/4? Arsirannya ternyata lebih kecil Bu, berarti seperti ini. Jadi beda tadi ya. Kalau tadi gambarnya kan yang 3/4 di sini, yang 2/4 di sebelah sini, maka hasilnya tadi 3/4 lebih besar dari 2/4. 3/4 lebih besar dari 2/4. Kalau tadi gambar 3/4-nya di depan.
Makanya penting kita cara membacanya adalah jangan dari belakang tapi dari depan. 2/4 sesuai gambar ya, lebih besar atau lebih kecil dari 3/4. Ternyata arsirannya lebih kecil, maka jawabannya lebih kecil. Tetapi kalau gambarnya dibalik, bacanya gini, 3/4 lebih besar atau lebih kecil dari 2/4. Ternyata arsirannya lebih banyak, maka lebih besar. Itu ya, cara mengerjakan membandingkan pecahan dengan menggunakan gambar. Ya, berikutnya kita akan membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan ya. Membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan. Nah, caranya seperti apa? Kita lihat. Ini ada garis bilangan. Garis bilangannya dimulai dari angka 0. 0, lalu 1/4. Ini bilangan pecahan 2/4 ya. 2/4 diurutkan 1/4, lalu 2/4, 3/4, dan 4/4. Ternyata ada soal kalian diminta membandingkan 3/4 dengan 2/4. Ya, garis bilangan 3/4 dengan 2/4. Itu 3/4 lebih besar atau lebih kecil. Nah, sekarang cara melihatnya adalah karena sudah ada garis bilangannya, kita tinggal lihat 3/4 ada di sebelah sini. Lalu 2/4-nya di sebelah kiri. Nah, 3/4 di sebelah kanan atau sebelah kiri? Sebelah kanan, Bu. 2/4 di sebelah kiri. Oke, berarti 3/4 lebih besar dari 2/4. Lebih besar ya. Kenapa lebih besar? Ya karena tadi adanya di sebelah kanan. 3/4 ini pecahannya di garis bilangan ada di sebelah kanan. Jadi kesimpulannya, kalau pecahan itu berada di sebelah kanan, berarti hasilnya lebih besar. Tapi kalau ada di sebelah kiri, maka dia lebih kecil. Tapi kalau angkanya sama, berarti sama dengan. Oke, langsung saja kita ke contoh. Oke, ini ada garis bilangan dimulai dari 0 ya. Oke, ini pecahan per 5, Bu. Berarti kita tuliskan 1/5. Lalu 2/5. Lalu 3/5. Berikutnya adalah 4/5. Oke, kita kan sudah urutkan. Tadi asalnya kosong kan? Setelah 0, 1. Karena ini pecahan per 5, maka kita buat per 5. Setelah 1, 2. 2/5. 3/5. 4/5. Setelah itu, dilihat soalnya. Ternyata membandingkan soalnya adalah 4/5 dibandingkan dengan 2/5. Ya. Nah, itu seperti apa cara melihatnya? Langsung lihat ke atas. 4/5, oh adanya di sebelah kanan. Sedangkan 2/5 ada di sebelah kiri. Berarti tadi Ibu katakan kalau yang ada di sebelah kanan, ini kan 4/5 di sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. 2/5 ada di sebelah kiri. 4/5 di sebelah kanan dari 2/5. Berarti ini hasilnya lebih besar. Tadi dikatakan kan ya, kalau ada di sebelah kanan hasilnya lebih besar. Tetapi jika soalnya dibalik, 2/5 dibandingkan dengan 4/5. Misalkan soalnya gini, 2/5 dibandingkan dengan 4/5. Nah, 2/5 ada di sebelah kiri, Bu. Oke, ini kiri. Ya, 2/5-nya ada di sebelah kiri. Sedangkan 4/5 itu ada di sebelah kanan. Berarti tadi kalau 2/5 ada di sebelah kiri, 4/5 di sebelah kanan, maka jawabannya adalah lebih kecil ya. Lebih kecil, tanda lebih kecil seperti ini kan ya. Oke. Jadi beda ya. Kalau tadi lebih besar kenapa? Karena 4/5-nya di sebelah kanan. Tetapi ketika soalnya dibalik, 2/5-nya ini sebelah kiri, jadi hasilnya lebih kecil. Mudah-mudahan kalian paham ya cara membandingkan pecahan dengan menggunakan garis bilangan. Oke, berikutnya kita masih membandingkan pecahan berpenyebut sama. Nah, sekarang cara ketiganya adalah membandingkan pembilang. Ini penyebutnya sama ya.
2/3 dengan 1/3. 2/3 dengan 1/3. Nah, 2/3 dengan 1/3 ini kan penyebutnya sama. Maka kita bandingkan, tadi kan membandingkannya dengan membandingkan pembilang. Pembilang yang mana sih? Yang atas, Bu. Oke, yang atas ya. Maka tinggal baca dari depan. 2 lebih besar atau lebih kecil dari 1? Ternyata 2 itu angka 2 lebih besar, Bu. Maka hasilnya adalah lebih besar. Oke. Seperti ini. 2/3 lebih besar dari 1/3. Bagaimana kalau ada soal misalkan 7/6 dengan 5/6. 7/6 dengan 5/6. Ini penyebutnya sama, yang beda adalah pembilangnya. Maka dituliskan saja. Kita baca 7 lebih besar atau lebih kecil dari 5. 7 lebih besar, Bu, maka jawabannya lebih besar. Oke. Tapi kalau misalkan ada soal lagi, Ibu ganti menjadi 6/7 dengan 9/7. Nah, kalian lihat, bacanya dari depan. 6/7 dengan 9/7. 6 lebih kecil atau lebih besar dari 9? Lebih kecil, Bu. Berarti jawabannya lebih kecil. Itu ya. Oke, tapi kalau angkanya sama, misalkan 2/3 dengan 2/3. Ya, berarti ini sama ya. Bilangannya sama, Bu. Berarti hasilnya sama dengan. Oke. Insyaallah mudah-mudahan kalian paham ya cara membandingkan pecahan berpenyebut sama. Baik dengan tadi menggunakan arsiran gambar, dengan menggunakan garis bilangan, maupun dengan cara tadi membandingkan pembilangnya. Oke, nanti kita lanjutkan di video penjelasan berikutnya, yaitu tentang membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama. Untuk latihannya silakan disimak di video berikutnya ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.